SMP Islam Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kembali lagi bersama saya pada pelajaran fikih untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang syurutul hajj, yaitu syarat-syarat haji. Di sini saya menggunakan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Nukhbatul Ulama. Bisa dilihat di sini disebutkan wa yustaratu liwujubil haji khamsatu syurutin. Disyaratkan untuk wajibnya haji 5 syarat. Al-awwal al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Fala yajibul hajju 'alal kafiri wala yasihhu minhu di annal islama syartun li sihhatil ibadah. Yang pertama adalah Islam, sehingga haji tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah pula dilakukan olehnya, karena Islam adalah syarat untuk sahnya ibadah. Asani al-aqlu. Yang kedua adalah berakal. Fala yajibul hajju 'alal majnuni wala yasihhu minhu fi hali jununihi. Sehingga haji tidak wajib atas orang gila dan tidak sah dilakukan olehnya. Li'annal aqla syartun litaklifi. Karena akal merupakan syarat untuk taklif, yaitu diberi beban kewajiban. Wal majnunu laisa min ahli taklif. Sedangkan orang gila bukanlah termasuk pihak yang diberi beban kewajiban. Wa marfu'un anhul qalamu. Dan pena diangkat darinya. Hatta yufiqa, sampai dia sadar. Kama fi hadisi Aliyin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yablugha wa anil majnuni hatta yufiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena diangkat dari 3 orang. Dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa, dan dari orang gila hingga dia sadar. Kemudian as-salis, yang ketiga, al-bulugh, baligh. Fala yajibul hajju 'ala as-sabiyyi li'annahu laysa min ahli taklifi wa marfu'un anhul qalamu hatta yablugha li hadisil madhi rufi'al qalamu an salasatin. Yang ketiga adalah baligh, sehingga haji tidak wajib atas anak-anak, karena dia bukanlah termasuk pihak yang diberi beban kewajiban, dan pena diangkat darinya sampai ia dewasa.
berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis yang telah disebutkan tadi, rufi'al qalamu an salasatin, pena diangkat dari 3 orang. Lakin lau hajja fahajjuhu sahihun, akan tetapi seandainya anak-anak melakukan haji, maka hajinya sah. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan, walinya yang berniat untuknya bila dia belum mumayyiz. Wala yakfihi an hajjatil islami, namun hajinya tidak menggugurkan dari kewajiban haji Islam, bila khilafin baina ahlil ilmi, lima rawahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna imra'atan rafa'at sabiyan faqalat ya Rasulullah ali hadza hajjun, qala na'am walaka ajrun, dan hajinya anak kecil tidak menggugurkan dari kewajiban haji Islam tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa seorang wanita mengangkat seorang anak balita seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan haji? Kemudian beliau menjawab, ya, dan kamu mendapatkan pahala. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra, wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa'alaihi hajjatun ukhra. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, anak balita manapun yang berhaji kemudian dia balik, maka dia berkewajiban haji lagi. Dan hamba sahaya manapun yang menunaikan haji kemudian dia dimerdekakan, maka dia berkewajiban haji lagi. Ar-rabi al-hurriyatu, syarat yang keempat adalah merdeka. Fala yajibul hajju 'alal abdi li'annahu mamlukun la yamliku syai'an, walakin law hajja sahha hajjuhu in kana bi'idzni sayyidihi. Sehingga haji tidak wajib atas hamba sahaya karena dia budak yang tidak memiliki apapun. Akan tetapi seandainya dia berhaji, maka hajinya sah bila dengan izin tuannya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna al-mamluka idza hajja fi hali riqihi thumma u'tiqa fa'alaihi hajjatul islami. Sungguh para ulama telah bersepakat bahwa bila hamba sahaya berhaji saat dia masih menjadi budak, kemudian dia dimerdekakan, fa'alaihi hajjatul islam idza wajada ila dzalika sabila, maka dia harus melakukan haji Islam manakala dia mendapatkan jalannya untuk itu.
wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi dzakarahu wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Haji yang dilaksanakannya saat ia masih budak belum cukup, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah disebutkan tadi, wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Hamba sahaya manapun yang menunaikan haji kemudian dia dimerdekakan, maka dia berkewajiban haji lagi. Al-khamis, al-istita'atu. Syarat yang kelima adalah mampu. Liqaulihi ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Fa ghairul mustati'i malian bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'uluhu aw kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila makkata wa tarudduhu aw badaniyan bi an kana syaikhan kabiran aw maridan wala yatamakkanu minar rukubi wa tahammuli masyaqis safari aw kana tariqu ila al-hajji ghairu aminin bi an yakuna bihi qita'u turuqin aw waba'un aw ghairu dhalika mimma yakhafu al-hajju ma'ahu ala nafsihi wa malihi fa innahu la yajibu alaihi al-hajju hatta yastati'a. Wa qad qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka orang yang tidak mampu secara ekonomi, yaitu tidak memiliki bekal yang mencukupinya dan mencukupi keluarga yang wajib dinafkahinya, atau tidak memiliki kendaraan yang membawanya ke Mekah dan pulang kembali ke negerinya, atau tidak mampu secara fisik. Misalnya dia sudah lanjut usia atau sakit yang membuatnya tidak bisa berkendara dan memikul beban berat ketika safar, atau jalan kepada ibadah haji tidak aman. Misalnya dikuasai oleh para perampok, kita uturukin, itu para begal, para perampok. Awabaun, atau wabah penyakit atau lainnya, di mana jamaah haji takut atas keselamatan jiwa dan hartanya, maka dia tidak wajib haji sehingga dia mampu. Allah subhanahu azza wa jal berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wal istita'atu anil wus'i alladhi dzakarahu Allahu.
Wa minal istita'ati fi hajjil mar'ati wujudul mahrami alladhi yurafiquhu fi safaril hajji li'annahu la yajuzu laha as-safaru lil hajji wala li ghairihi biduni mahramin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin wasa'idan illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melaksanakan safar 3 hari ke atas kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi qala inna imra'atani kharajat hajatan wa inni uktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha qala intaliq fahujja ma'aha. Sesungguhnya istriku berangkat haji dan sesungguhnya aku telah dicatat sebagai pasukan dalam peperangan ini dan itu. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Fa idza hajjat biduni mahramin fahajjuha sahihun wa takunu athimatan. Tetapi bila seorang wanita berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah, namun ia berdosa. Demikianlah pembahasan pada pertemuan kali ini yang membahas tentang syarat haji. Saya tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.